Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Gilang Bagus Ramadan dengan NIM 051867452. Saya merupakan mahasiswa Prodi S1 Sistem Informasi. Saya dari UPB JJ Batam. Di video kali ini saya akan membuatkan video untuk tugas ketiga, yaitu bunyinya adalah untuk menerapkan penggunaan PHP MySQL yang selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, Vue.js. Ya, kita memerlukan beberapa persiapan. Ya, untuk itu kita diharapkan dapat melakukan proses instalasi XMPP dan selanjutnya akan membuat database dengan nama database adalah pendidikan dan nama tabelnya adalah mahasiswa. Selanjutnya dari tabel tersebut silakan buat struktur tabelnya dan masukkan minimal 5 isi. Seperti itu ya. Nah, untuk proses pengerjaannya mungkin pertama kali saya akan melakukan unduh XMPP dan instalasi gitu ya. Yang kedua, memastikan tools sudah tersedia gitu ya. Tools yang kita pakai adalah nantinya kita gunakan Visual Studio Code. Sepertinya tidak perlu Studio Code ya, tapi nanti mungkin aja langsung ke CMD gitu ya, ataupun terminal XMPP-nya gitu ya. Yang ketiga, nanti kita akan membuat database pendidikan seperti itu. Lalu yang keempat, nanti kita akan membuat tabel mahasiswa gitu ya. Yang kelima, nanti kita akan mengisi si tabel mahasiswa gitu ya. Nah, lalu untuk tabel mahasiswa sepertinya struktur tabelnya terserah dari saya gitu ya. Nah, maka dari itu di sini saya menentukan bahwa nanti tabel mahasiswa kita akan punya kolom NIM gitu ya, yang akan menjadi primary key kita gitu ya. Ada kolom NIM, kemudian nanti akan ada nama seperti itu ya. Mungkin nanti akan ada program studi seperti itu ya. Nanti langsung saja kita isi S1 gitu ya, sistem informasi gitu ya. Ataupun nanti kita kalau ada jenjang saya rasa digabungkan saja ke prodi, nanti misalnya prodinya adalah S1 sistem informasi gitu ya. Lalu nanti mungkin akan ada alamat seperti itu ya. Lalu mungkin NIM, nama, prodi, alamat sepertinya sudah cukup, tapi saya mau ada tanggal lahir seperti ini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini apa yang akan kita lakukan untuk tugas ketiga gitu ya. Ini saya save dulu agar saya tidak lupa. Alur perekaman makul web. Nah, kira-kira seperti ini untuk instalasi, untuk apa yang akan kita lakukan. Maka dari itu nanti kita akan melakukan proses pertama, yaitu adalah melakukan proses unduh dan instalasi XMPP. Nah, silakan kita buka Google atau Bing atau apapun gitu ya. Silakan kita ketikkan XAMPP seperti itu ya. Nah, biasanya nanti XMPP akan muncul paling pertama, yaitu dari apachefriends.org gitu ya. Nah, silakan kita klik kanan lalu open link in new tab. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita pilih yang mana gitu ya, karena ada banyak di sini. Nah, silakan kita boleh pertama cek dulu sistem operasi kita apa. Kebetulan saya pakai Windows gitu ya. Lalu kemudian kalau ada yang pakai Linux ataupun Mac OS ya, dipersilakan download yang sesuai gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini terdapat 3 versi. Nah, kita pakai versi yang mana? Nah, versi di XMPP biasanya tergantung pada versi PHP yang dibawanya gitu ya. Misalnya di versi 8.0, PHP yang dibawa adalah versi 8.0 gitu ya. Versi 8.2, PHP yang dibawa adalah 8.2. Kita unduh yang mana sebaiknya? Kalau saran saya adalah unduh yang terbaru gitu ya, yaitu adalah 8.2. Seperti itu. Kalau kita pakai 8.0 bisa enggak? Sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Nah, itu terserah
terserah kita sebenarnya gitu ya, mau versi berapa gitu ya. Nah, oh ya juga saya lupa untuk menjelaskan bahwa XMPP ini sebenarnya adalah aplikasi ya, yang di dalamnya nanti terbundling beberapa package gitu ya. Termasuk di sini ada Apache, yaitu merupakan Apache dan PHP ya, merupakan ya untuk pemrograman bahasa PHP kita gitu ya. Yang mana PHP adalah bahasa pemrogramannya, Apache merupakan server PHP-nya gitu ya. Lalu juga ada MySQL, ya itu adalah database management system kita gitu ya. Kita pakai MySQL, lalu kemudian ada Perl gitu ya, lalu juga ada FileZilla nantinya gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kira-kira adalah XMPP control panel yang akan kita dapatkan nantinya seperti itu. Nah, kemudian kita sepertinya sudah selesai nih untuk proses unduhnya gitu ya. Nah, silakan kita buka, lalu nanti akan kita lakukan proses instalasinya. Kalau ada Bapak minta izin untuk administrator ya, silakan di accept gitu, di yes gitu. Kemudian silakan kita lanjutkan proses instalasinya. Nah, masih loading. Nah, di sini dibilang bahwa important because inactive user account control, karena kita ada usernya gitu ya. Sebaiknya untuk proses instalasinya itu jangan diletakkan di C program files gitu ya, karena nanti ada masalah untuk write permissionnya seperti itu. Maka dari itu nanti kita coba lihat disaranin di mana di proses instalasinya. Ini adalah halaman awalnya, silakan kita tekan next gitu ya. Lalu ini silakan kalian centang semua gitu ya, terutama pada bagian servernya gitu ya. Karena kita ingin ada Apache, MySQL, FileZilla FTP Server, Mercury, Tomcat gitu ya. Kalau merasa tidak perlu ya jangan dicentang gitu. Tapi kalau saya biasanya saya centang semua gitu ya. Kemudian di sini sudah terinstall PHP secara default, lalu juga ada Perl. Lalu kemudian ada beberapa aplikasi tambahan yang akan diinstal. Pertama adalah PHPMyAdmin. Jadi nanti kita akan melakukan pengelolaan database. Mungkin nanti saya akan tunjukkan bagaimana versi GUI-nya. Ya, baru setelah itu nanti kita akan menggunakan versi terminalnya. Gitu ya. Ini kemudian dicentang saja, lalu tekan next. Lalu nanti akan diminta untuk folder instalasinya gitu ya. Folder instalasinya itu ada di mana. Nah, karena tadi di awal sudah diingatkan bahwa jangan meletakkan instalasinya pada program files. Kenapa? Karena ya nanti write permission-nya di-deny gitu ya. Maka dari itu sebaiknya kita proses instalasinya ada di folder drive letter C atau sama dengan Windows gitu ya. Gitu ya, proses instalasi untuk XMPP saya. Jadi kemungkinan saya tidak akan melakukan proses instalasi lagi seperti itu ya. Nah, maka dari itu di sini saya cancel saja. Gitu ya, kita abort prosesnya. Lalu kemudian kita jalankan XMPP control panel kita. Seperti itu ya. Untuk proses instalasinya tadi sebenarnya tinggal di next saja gitu ya. Nanti XMPP akan melakukan proses instalasi dan seterusnya. Kalau tidak ada error, maka dia akan langsung berhasil. Seperti itu. Nah, kebetulan karena saya sudah instalasi, saya tidak akan install ulang gitu ya, karena nanti tentunya saya harus melakukan proses uninstall dulu gitu ya, karena tidak bisa ditimpa. Nah, ini adalah XMPP control panel saya. Nah, di sini ada beberapa modul yang perlu diaktifkan. Pertama sudah jelas adalah modul MySQL gitu ya, karena kita menggunakan MySQL nantinya, karena kita akan membuat database dan juga membuat tabel dan kawan-kawannya gitu ya. Lalu kemudian apalagi yang perlu diaktifkan? Nah, kalau misalnya kita mau pakai PHPMyAdmin yang tadi saya bicarakan tadi ya, untuk memudahkan kita dalam proses pengelolaan database, maka silakan kita start Apache-nya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kemudian apa yang kita lakukan lagi? Yang kita lakukan adalah memastikan tools sudah tersedia, gitu ya. Kita tidak pakai Visual Studio Code, tapi kita akan pakai CMD dan juga terminal XMPP. Nah, terminal XMPP-nya sudah berhasil kita install dan sepertinya tidak ada error ya, ditandai dengan portnya sudah aktif ya, untuk Apache di port 80 ataupun 443 serta MySQL berada pada port 3306, gitu ya. Lalu kemudian apalagi toolsnya, pertama kita pastikan terminal XMPP kita berjalan dengan lancar. Gitu ya. Nah, ini adalah terminal XMPP kita dan sudah berhasil. Dan juga yang terakhir sebenarnya sama dengan terminal XMPP, CMD.
gitu ya. Nah, ini juga berhasil kita sudah tersedia semua toolsnya ya. Maka dari itu kita bisa langsung untuk membuat database serta nanti tabel-tabelnya. Gitu ya. Nah, saya akan tunjukkan untuk pembuatan database dan tabelnya melalui GUI PHP MyAdmin. Maka dari itu kita tinggal tekan button adminnya yang ada di SAMPP control panel. Lalu nanti dia akan buka tab baru ya, yaitu URL-nya adalah localhost/php myadmin. Seperti itu. Nah, kemudian kita tunggu sampai PHP myadmin-nya terload semua. Setelah itu nanti barulah kita buat database, lalu nanti mungkin buat tabelnya. Nah, kita lihat ini adalah tampilan PHP myadmin kita. Ya, yang mana ya sebenarnya versi GUI dari terminalnya MySQL gitu ya. Kita lihat di sebelah kiri ini merupakan database yang tersedia di dalam XMPP MySQL kita gitu ya. Information schema, MySQL, performance schema, PHP myadmin, dan test ini merupakan database default dari MySQL kalian ya sewaktu kalian baru install XMPP, jadi jangan diotak-atik dulu gitu ya. Nah, kemudian untuk membuat database baru, caranya gimana? Caranya adalah kita tekan button baru yang di sebelah kiri, atau tekan basis data, kemudian buat nama basis datanya. Gitu ya. Tadi diminta nama basis datanya adalah pendidikan, P-nya kecil. Ya udah, berarti pendidikan. Seperti itu ya. Ini adalah, saya menyebutnya adalah Unicode gitu ya, untuk mendecode karakter-karakter yang ada di dalam basis data kita. Saya biasanya pakai UTF-8 MB4 General CI gitu ya, agar nanti ketika kita menggunakan bahasa asing seperti Jepang, Arab, Korea, Chinese gitu ya, nanti dapat dikenali dengan lebih baik gitu ya untuk UTF-8 ya, sifatnya general. Kemudian kita tekan buat saja gitu ya. Dia akan memproses permintaan kita, lalu kemudian kita lihat di sebelah kiri database pendidikan berhasil dibuat gitu ya. Lalu kemudian bagaimana cara kita dapat membuat tabel baru? Ya, ini kita sebenarnya tinggal langsung mengetikkan saja bahwa kita mau ada tabel mahasiswa gitu ya. Kolomnya apa? Tadi saya bilang di awal bahwa kolomnya ada NIM yang sebagai primary key kita, lalu ada nama, prodi, alamat, dan tanggal lahir. Artinya kita ada 5 kolom gitu ya. Maka di sini kita tinggal tambahkan saja lalu kemudian dibuat. Seperti itu. Nah, lalu kita nantinya akan diminta untuk menjelaskan nama kolom kita apa, kemudian tipe datanya bagaimana, lengthnya apa gitu ya, kemudian ada default value-nya enggak gitu ya, dan sebagainya. Maka dari itu kita ketikkan satu persatu. Tadi ada kolom NIM, kemudian ada kolom nama gitu ya, kemudian ada kolom prodi, kemudian ada kolom alamat, dan tanggal lahir. Gitu ya. Untuk kolom NIM tipenya adalah varchar, lengthnya adalah kalau NIM saya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 gitu ya. Kemudian nama panjangnya adalah 255 gitu ya. Untuk prodi juga sama 255. Kemudian alamat juga sepertinya varchar 255 saja cukup. Dan untuk tanggal lahir itu tipenya adalah date gitu ya. Lalu kemudian untuk kolom NIM itu karena saya ingin setnya sebagai primary key, maka pada bagian index saya buka drop down-nya, kemudian pilih primary. Seperti itu ya, tinggal kirim saja. Gitu ya. Setelah itu tidak ada yang perlu dilengkapi lagi. Kalau mau letakkan komentar, dipersilakan letakkan komentar. Misalnya primary key tabel mahasiswa gitu ya. Kalau mau letakkan komentar lagi dipersilakan gitu ya. Untuk AI ini atau increment, tapi hanya bisa untuk yang integer karena kebetulan kita varchar dan juga NIM kita ya tidak berulang seperti itu, maka tidak perlu dicentang gitu ya. Tak ternilainya adalah not null, jadi kita memperbolehkan apakah kolom tersebut isinya boleh null atau tidak gitu ya. Bawaan ini merupakan nilai default bawaan gitu. Kira-kira defaultnya apa nih nilai untuk kolom tersebut gitu ya kalau tidak diisi, dan seterusnya di bagian belakang gitu ya.
Nah, kemudian ini tinggal kita simpan saja atau kita tekan perhatiin SQL dulu untuk melihat kira-kira sintak SQL-nya apa sih. Gitu ya. Ternyata sintak SQL-nya adalah create table, nama tabelnya adalah pendidikan, nama database-nya adalah pendidikan, titik itu menyatakan nama tabelnya nanti apa gitu ya. Jadi nama create table pada database pendidikan, nama tabelnya adalah mahasiswa gitu ya. Kemudian kita punya kolom name, tipenya adalah varchar, lengthnya 9, kemudian not null, komentarnya adalah primary key tabel mahasiswa gitu ya. Lalu kemudian ada nama varchar 255 not null, prodi, seterusnya hingga sampai ke tanggal lahir, tipenya adalah date not null gitu ya. Lalu kemudian kita tambahkan untuk tabel mahasiswa, primary key-nya adalah kolom name gitu ya. Lalu kemudian engine-nya adalah InnoDB gitu ya. Ini tinggal kita simpan saja. Nah, lalu kemudian ya kita sudah berhasil ya untuk membuat tabel baru, yaitu mahasiswa dengan strukturnya adalah seperti ini. Ada NIM, nama, prodi, alamat, serta tanggal lahir. Seperti itu. Nah, lalu kemudian kita akan melakukan proses pengisian data gitu ya, mengisi ke tabel mahasiswa. Nah, tadi kalau saya tidak salah, buatlah struktur tabelnya dan masukkan minimal 5 isi. Jadi kita akan melakukan proses insert sebanyak 5 kali nantinya. Gitu ya. Nah, kita dapat menekan menu tambahkan yang ada di atas, lalu kemudian masukkan datanya. Nah, misalnya saya ingin memasukkan data pertama, yaitu adalah saya. Gitu ya, nama saya Gilang Bagus Ramadan. Gitu ya, kemudian prodi saya S1 Sistem Informasi, gitu ya. Kemudian alamat saya berada di Nusa Batam, gitu ya. Tanggal lahir saya itu adalah, wah tidak tersedia di sini ya. Nanti kita akan perbaiki, tidak masalah. Di 1 Desember. Gitu ya. Ini saya lahir di 1998. Nah, gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya mau mengisi lagi, ini silakan aja edisi di bawah. Gitu. Tapi karena saya mau mengisi satu data dulu, maka kita tinggal tekan kirim. Itu ya. Nah, ini adalah sintak yang dijalankan, bahwa untuk melakukan penambahan data, kita akan menjalankan perintah insert into mahasiswa. Kemudian kolom yang diinsert adalah kolom name, nama, prodi, alamat, serta tanggal lahir. Gitu ya, dengan values-nya adalah yang ini. Gitu ya. NIM saya adalah 05452, kemudian Gilang Bagus Ramadan, S1 Sistem Informasi, Nusa Batam, dan tanggal lahirnya tadi 1998 12/01. Kemudian kalau kita tekan jelajahi, gitu ya. Nah, kemudian lihat bahwa data saya sudah berhasil masuk di sini. Lalu kemudian tadi diminta untuk memasukkan 5 data. Gitu ya, maka dari itu kita masukkan 4 data lagi, gitu ya. Kita bisa menekan konsol yang ada di bawah untuk melihat query apa yang sudah kita running, gitu ya. Nah, tadi saya ingin menjalankan ulang perintah ini, gitu ya, tapi pada SQL terpisah. Nanti kita akan otak-atik SQL-nya, gitu ya. Untuk menjalankan perintah SQL raw, kita dapat menekan menu SQL yang ada di atas. Lalu kemudian paste saja yang ada di bawah tadi. Paste saya Ctrl V. Seperti ini. Lalu kemudian saya ingin memasukkan lebih dari satu data, gitu ya. Caranya gimana? Ya kita bisa ketik manual, gitu ya. Ketik manual satu persatu datanya. Tapi kalau kita mau, kita juga bisa minta AI untuk mengenerate data untuk kita, gitu ya. Lain kali tolong generate 4 data mahasiswa baru untuk mahasiswa universitas terbuka, gitu ya. Lalu kita tinggal copy saja seperti ini. Tapi tadi karena sudah ada data saya, jadi saya hapus. Lihat sudah ada 1, 2, 3, 4, gitu ya.
Nah, apakah sebenarnya diperbolehkan pakai AI? Nah, sebenarnya diperbolehkan saja, gitu ya. Nah, karena memang tujuan dari AI sendiri adalah untuk mempermudah kita dalam mengerjakan sesuatu hal, gitu ya. Salah satunya tadi adalah untuk men-generate data random seperti ini. Karena kalau saya ketik manual, mungkin saya nggak kepikiran nih ada Siti Aminah, Budi Santoso, Dewi Lestari, Rizky Pratama. Nah, kalau misalnya kita minta AI, nah datanya mungkin akan lebih random, gitu ya. Nah, yang terpenting adalah saat kita menggunakan AI, ya kita memberikan perintah yang jelas, gitu ya. Lalu kemudian kita sendiri sebagai mahasiswa pahami, gitu ya, sintak SQL-nya seperti apa, gitu ya. Lalu kemudian uh, ya tata caranya bagaimana, gitu ya. Jangan sampai AI yang mendikte kita, gitu ya. Kalau tips dari saya seperti itu. Ya, ini kita tinggal tekan kirim saja yang ada di bagian bawah. Seperti itu, lalu kemudian 4 baris berhasil ditambahkan, gitu. Lalu kemudian kalau kita tekan jelajahi kembali, ya kita sudah berhasil menginsert 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data di sini. Nah, kira-kira seperti itu untuk tugas 3, yaitu adalah untuk persiapan database, ya. Persiapan database itu adalah nama database-nya adalah pendidikan, nama tabelnya adalah mahasiswa. Kita tadi sudah buat strukturnya juga, gitu ya. Kemudian dari tabel tersebut buat masukkan minimal 5 isi, dan tadi sudah 5 isi kita isikan. Nah, kira-kira seperti itu untuk video saya mengenai tugas 3. Nanti jika ada perubahan terkait dengan tugas 3 nanti akan saya update kembali, atau nanti saya akan buatkan playlistnya di bagian bawah. Nah, kira-kira seperti itu untuk tugas 3. Saya harap dapat membantu teman-teman dalam proses mengunduh XMPP-nya, bagaimana memilih XMPP-nya, seperti itu ya. Lalu juga tadi ada proses instalasi, walaupun tidak sampai akhir ya. Kemudian bagaimana menjalankan MySQL, gitu ya. Kita menggunakan phpMyAdmin dan sampai kita mengisi 5 data di dalam tabel mahasiswa. Kira-kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, gitu ya, itu boleh kita buka diskusi di bagian kolom komentar, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya.